Selamat berjumpa kembali dalam program podcast Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Program ini disiarkan dengan mengundang tokoh perpajakan, tokoh nasional, pengurus pusat yang berkompeten di bidang perpajakan untuk berbicara permasalahan perpajakan beserta solusi-solusinya. Nantikan dan cermati, saksikan program Tax Talk Solution. Selamat siang, kembali lagi pada program podcast Departemen Hubungan Masyarakat Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bersama saya Jemi Sutiono selaku host, dan kami telah mengundang narasumber tokoh perpajakan Pak Andreas Budiman, Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum Anggota. Selamat siang Pak Andreas, sehat? Sehat Pak Jemi. Segar ya? Segar Ya. Ini jauh-jauh baru datang dari Palembang atau sedang bertugas di Jakarta? Sebenarnya sedang bertugas Pak Jemi. Oke, sedang bertugas. Jadi memaksimalkan kerja aja. Oke, luar biasa Pak Andreas. Terima kasih Pak Andreas atas kesempatannya dan luangan waktunya. Semoga program ini bisa kita coba gali ya, bahwa ada topik ini, bahwa tips menghindari kesalahan pajak dengan menggunakan Cortex. Ya, Pak Andreas, kita tahu ya bahwa Cortex ini kan sudah diluncurkan, sudah dijalankan meskipun saat ini masih terlepas kontroversi maupun hambatan teknisnya. Tapi hambatan teknis ini tentu dalam sebuah pergeseran masa transisi sistem besar tentu kita masih bisa maklumi, karena pastinya nanti kalau Cortex ini sudah berjalan dengan baik, stabil, lalu bisa mengolah data yang besar dan begitu cepat, tentu ini akan menjadi sebuah terobosan baru. Ya, tentu dari sisi dunia perpajakan Indonesia. Nah, ini kita menyimak di sana ya, karena dari topik kita Pak Andreas kan kita tips menghindari. Nah, apa saja sih Pak kira-kira Pak kalau dari kesalahan-kesalahan pajak yang umum gitu ya, yang biasa dilakukan atau terjadi gitu Pak di wajib pajak Pak, khususnya di Indonesia Pak. Karena di sini kan boleh dibilang ada yang mempunyai perilaku atau ada yang tidak sengaja. Nah, artinya kan kejadian ataupun akibat yang tidak sengaja. Nah, seperti apa Pak? Kira-kira apa aja Pak kesalahannya Pak yang biasa dihadapi? Ketika kita bicara kesalahan wajib pajak Pak Jemi, biasanya di dalam Undang-Undang KUP itu ada kealpaan, diatur dalam pasal 38 ya kalau tidak salah ya. Dan tindak pidana di pasal 39 dan 39A. Jadi yang ditemuin di lapangan selama saya berpraktek ya tentu ya masih dalam taraf kealpaan Pak Jemi. Jadi artinya mungkin telat store, telat lapor, melaporkan SPT tidak sesuai dengan pasal 3 KUP, benar, lengkap dan jelas. Jadi kesalahan-kesalahan itu ya mungkin lazim terjadi ya di masyarakat kita karena ya kurangnya edukasi, mungkin sifat dari masyarakat kita juga mungkin cuek Pak Jemi. Dan juga mungkin belum menemukan konsultan yang pas. Konsultan yang pas dalam arti kata yang cocok. Register dan cocok. Oke, baik. Nah, sekarang gini Pak, ini kan Cortex bicara sistem besar di dalam melakukan kewajiban perpajakan ya. Jadi dalam pemenuhan kewajiban termasuk pelaksanaan hak ya. Apakah Cortex ini, bagaimana Cortex bisa membantu sih Pak mengurangi kemungkinan kesalahan perpajakan gitu? Artinya seberapa bagus gitu loh untuk mengurangi kesalahan-kesalahan? Sebenarnya kita kembali lagi tujuan Cortex ya Pak Jemi ya. Tujuan Cortex kan tentu ya salah satunya untuk memudahkan para wajib pajak tentunya. Tapi ada agenda besar saya rasa di dalam pelaksanaan Cortex ya tentu sangat membantu. Jadi terlepas dari kontroversinya ya Pak Jemi ya. Jadi menurut saya, jadi ini jelas dengan dukungan Cortex semua akan menjadi tersistem dan data tervaliditas itu akan terjaga. Jadi data-data yang dilaporkan oleh wajib pajak itu tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke.
bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan tadi Bapak katakan tersistematis. Ya. Bagaimana memastikan akurasi data perpajakan SPT di Cortex? Lalu istilahnya bagaimana sih kepastian itu gitu loh, mengukur akurasi itu? Ya tentu sebagai konsultan ya kita harus ada media dalam bekerja, Pak Jemi. Ya tentu kalau pengalaman pribadi saya tentu kertas kerja lah. Jadi kita ada coret-coretan, ada kertas kerja. Ya tujuannya untuk mengekualisasi apa yang kita hitung dengan apa yang kita input dengan apa yang kita laporkan itu sudah sesuai. Jadi kembali lagi trigger dalam pengisian SPT itu benar, lengkap dan jelas. Jadi seperti itu Pak Jemi. Kesimpulan jawaban Pak Andreas adalah tracing. Iya, tracing di mana isian SPT yang tercantum pada Cortex dengan kertas kerja itu matching, equal ya, bahasa kita equal ya, matching, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Inilah tips yang paling menarik untuk bisa menghindari risiko itu. Oke, good. Nah, ada tips lagi nggak nih untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak? Ya, tentu ada beberapa faktor ya, terutama dari kesadaran wajib pajak sendiri. Ya, artinya wajib pajak tentu harus menyiapkan tenaga-tenaga yang handal, ya artinya yang berkompeten di dalam mengelola perusahaan. Ya. Dengan adanya tenaga yang handal, tentu akan ada jadwal, ada penjadwalan. Jadi semua itu akan dijadwalkan kapan kita setor PPh, kapan kita setor PPN, kapan sertifikat kita mati, istilahnya, sertifikat kita mau daluarsa. Jadi ya kuncinya di penjadwalan, Pak Jemi. Kuncinya di penjadwalan. Oke, artinya manajemen waktu. Manajemen waktu, kita bicara mengenai waktu ya. Jadi ini pengusaha ya, termasuk teman-teman konsultan harus bisa memainkan disiplin waktu ya, manajemen waktu supaya dengan kecanggihan, kemudahan, efisiensi ini bisa sama ritmenya. Tentu didukung dengan SDM-nya. SDM ini karena SDM inilah pelaku yang mengatur, mengontrol ya. Pengoperasian Cortex ini tanpa SDM yang handal juga saya rasa ya percuma, Pak. Percuma. Oke, ini penting ya. Jadi itu kata kuncinya adalah tips yang menarik adalah SDM yang mumpuni. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara sistem, otomatis kan untuk operasional, untuk mengelola. Lalu bagaimana sih mengelola bukti transaksinya, Pak? Untuk menghindari kesalahan pelaporan. Kalau terkait dengan ini kan sistem udah canggih, Pak. Ya kan? Sistem udah canggih. Lalu bagaimana mengelola bukti ini? Apakah ditiadakan atau seperti apa? Ketika semua sistem beralih ke elektronik ya tentu kita tidak mengabaikan bukti, Pak. Bukti fisik itu tetap ada ya. Artinya pengarsipan itu harus jalan, Pak Jemi. Segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam elektronik laporan, elektronik report itu ya harus ada arsipnya. Dan kembali lagi yang saya bahas di atas tadi adalah ekualisasi. Ya, pentingnya di situ. Jadi tracingnya juga harus kuat. Tracing artinya harus bisa dibuktikan dengan ketika di tracing itu ketemu gitu ya. Ketemu dan memang datanya equal. Betul. Itu ya. Oke. Kemudian gini, ada nggak sih kalau kita perhatikan Pak ya, Cortex ini kan barang baru nih. Ada nggak fitur Cortex itu untuk membantu mendeteksi kesalahan dari sisi kewajiban pajak? Kita sih berharap dengan berlakunya Cortex ini meminimalisir kesalahan kita, Pak. Ya, pasti di dalam Cortex ada fitur, Pak, karena di sana kalau tidak salah ada fitur pelaporan, ada fitur keamanan dan hak akses juga di situ, termasuk melaporkan dan menghitung juga, Pak. Kita menginput, melaporkan dan menghitung juga. Artinya kesalahan kita akan minimal, akan terjadi minimal. Kemudian Pak, kalau bicara tentang minimal risiko, selama ini kan Pak Andreas tentu sudah berpraktek puluhan tahun ya. 15 tahun, 16 tahun. Ada 15-16 tahun ya. Berarti hampir 20 tahun ya Pak ya. Jadi kurang lebih kan begitu ya. Ditambah Bapak kan berpraktek sebagai advokat ya, lawyer. Nah, tadi Bapak katakan bukti, Pak. Secara experience Bapak kalau melihat sistem Cortex, itu bagaimana Pak? Cortex dengan pengalaman Bapak itu membantu nggak bagaimana mengatasi kesalahan dari sisi pemenuhan kewajiban pajak, Pak?
Di samping tadi Bapak kan cerita tentang bukti atau bagaimana, itu gimana itu? Ya tentu dengan adanya Kortek kan membantu meringankan pekerjaan kita, Pak. Artinya apa yang tertuang di dalam Kortek, ya itu yang akan kita jalankan. Contoh, misalnya kita hitung PPN nih atau PPH nih, ya apa yang tertuang di dalam aplikasi Kortek kita langsung bayar, Pak. Jadi kita tidak ada lagi kita skip, kita apa ya, data yang tampil, ditolak ya. Iya, data yang tampil di situ ya harus kita akui, Pak. Kalau memang salah kita klarifikasi tinggal. Ya tinggal klarifikasi atau tidak nanti tinggal nanti akan di situ. Tapi ketika diklarifikasi posisi wajib pajak atau bukti itu mendukung untuk bukan melakukan pembenaran tapi bisa dibenarkan kekuatannya, itu artinya itu membantu dari sisi penguatan sistem itu dan validasinya ya Pak ya. Dengan adanya Kortek ya semua pasti tervalidasi. Misalnya saya dapat bukti potong nih, apakah ada di Kortek, ya tinggal kita konfirmasi kan, oh ya ini tervalid dong, artinya ya otomatis ya kita laporkan. Nah menurut Bapak nih, Bapak selama ini menangani kasus klien dari sisi ekses pidananya, khusus pajak Pak, ada nggak pengalaman kalau dihubungkan dengan Kortek, ini Kortek membantu nggak Pak? Sebenarnya jelas Pak. Jelas, dalam bayangan saya tentu memudahkan kita pertama meminimalisir risiko dari sisi WP. Kenapa? Karena di dalam dunia konsultan pajak ini kan ada pasal 43 Pak. Turut serta tadi, Pak. Nah itu tentu sangat bisa membantu kita untuk meminimalisir risiko yang akan kita hadapin. Meminimal risiko yang kita hadapi, artinya bisa bukti-bukti terlihat dengan validasi baik, tadi. Apalagi kita di dalam sistem Kortek ini ada yang namanya impersonate untuk bisa melihat betul. subjek yang melakukan. Artinya apakah melakukan ini dalam konteks yang memang secara pidana masuk atau tidak gitu ya. Artinya bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Pak, kira-kira Pak, menurut Bapak, bukan kira-kira nih ya, menurut pengalaman Bapak, apa yang harus dilakukan wajib pajak untuk menemukan kesalahan pajak dari sistem Kortek, dari penggunaan sistem Kortek? Ya tentu ketika kita bicara pajak, tentu kita bicara bukti lagi Pak. Jadi pasal 3 KUP itu pengisian SPT harus benar, lengkap dan jelas. Artinya ya kita harus memenuhi pasal 3. Ya benar itu hitungannya kita harus benar Pak. Harus benar. Terus tarif yang kita pakai lengkap itu ya jelas objek pajaknya apa aja sih. Objek pajaknya apa final, apa non final atau bukan objek pajak. Dan jelas itu asal usulnya Pak. Asal usul berkasnya atau transaksinya itu artinya kita menyimpan arsip tadi. Arsip tadi kita sebagai bukti pendukung kita supaya kesalahan itu minimal terjadi. Nah, kira-kira Pak, dari tips menghindari ini Pak, ada pesan penting dari Bapak? Ya, selaku bagi wajib pajak ya tentu kalau saya sih berpesan guide lah tim yang handal. Jadi tim misalnya di manajemen itu tim pajak atau tim accounting yang benar-benar berkompeten Pak. Karena ketika kita lengah mengoperasikan atau salah mengoperasikan Kortek, ya tentu ada sanksi yang menanti Pak. Yang kedua juga tentu bagi wajib pajak harus tetap mengupdate, belajar tentang peraturan-peraturan terbaru Pak. Kita sebagai konsultan juga tentu kita harus mengupgrade diri kita Pak. Artinya kita terus belajar tanpa mengenal waktu. Dan untuk untuk memperkuat kita back office kita Pak. Mungkin kalau saran saya dan akan saya lakukan mungkin ke depan menambah pegawai untuk yang menangani khusus yang bagian Kortek Pak. Jadi kita kan tidak bisa melihat satu-satu klien kita Pak. Kalau ada 1000 klien ya mata kita nanti minus bisa. Makanya kita harus bangun IT. Jadi istilah kalau bahasa kita bagian IT khusus untuk melototi data Kortek klien. Seperti Pak. Ya artinya kita berkorban sedikit supaya minimal risiko. Jadi kata kuncinya untuk profesi konsultan ya buat teman-teman yang berprofesi, dengan adanya hadirnya Kortek ini untuk menghindari kesalahan yang cukup bisa fatal akibatnya kemudian lebih baik kita berinvestasi untuk bisa menghindari risiko itu. Investasinya SDM. Karena SDM yang mumpuni ini justru akan memperkecil sekali kemungkinan risiko itu terjadi.
Dan dari sisi wajib pajak tentu Pak Andreas tadi menghimbau untuk mencari sumber daya profesional yang memang mumpuni, kredibel, lalu terdaftar. Ya, itu sudah pasti ya Pak ya. Karena untuk menghindari kemungkinan ketemu orang yang nggak pas. Karena operate-nya masih SDM Pak. Operate-nya masih SDM. Sistem tanpa manusia nggak bisa. Sistem tanpa manusia nggak bisa. Itulah kata kuncinya. Nggak bisa jalan. Jadi harus temuin manusianya yang tepat. Yang baik, yang handal. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak bagaimana Pak? Menurut Bapak ini terakhir Pak ya. Untuk mengetahui lebih lanjut perihal Cortex, sumber atau dari mana saja sih kira-kira nih teman-teman khususnya nih buat pelaku UMKM ya, khusus usaha mikro kecil menengah dan istilahnya pebisnis profesional ya, apalagi ini teman-teman mungkin masih banyak yang newcomer ya. Nah, itu gimana cara mendevelop pengetahuan Cortex ini Pak? Di mana dan bagaimana Pak? Tentu terutama ya tentu menggait konsultan register Pak. Karena di dalam konsultan register kan tentu ada kemampuan, ada kompetensi dan tervalidasi juga di sistem Cortex Pak. Dan tentunya juga untuk menggait informasi yang terkait Cortex ya tentunya dengan otoritas pajak kita, dalam hal ini level bawah KPP Pak. Jadi wajib pajak ya jangan segan-segan untuk ke KPP Pak. Ketika tidak menemukan jawaban yang puas ya bisa ke konsultan terdaftar. Gitu, Pak. Menarik Pak jawaban Bapak Andreas Budiman. Seorang advokat senior dan juga konsultan pajak senior yang hal ini sebagai ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum ya tentunya tadi Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum. Oke, terakhir tips apa Pak kira-kira Pak untuk teman-teman nih yang konsultan pajak Pak supaya jangan sampai kena masalah hukum karena ini penting Pak. Jelas nanti bagi saya di departemen kami ya tentu istilahnya ada sedia payung sebelum hujan Pak. Jadi artinya teman-teman konsultan itu harus membatasin kerja kita Pak. Artinya jangan banyak terlibat dalam urusan teknis Pak. Jadi misalnya ya kalau untuk konsultan yang baru oke lah 1 bulan 2 bulan, tapi ketika sudah menuju ke profesional ya kita jangan terlibat ke bagian teknis. Terus lagi harus ada SIT yang jelas Pak, surat izin tugas sesuai dengan standar profesi, surat ikatan tugas lah ya, atau SPK lah, SPK atau PK kerja. Jadi walaupun memang tidak diwajibkan, tapi sejak berlakunya Cortex ya saya rasa kita harus lebih dikuatkan. Open minded, harus kita kuatkan. Dan kuasa juga harus kita perjelas sampai di mana hak akses kita. Detil, bukan hanya diperjelas, detil. Sedetil-detilnya sesuai dengan apa istilahnya skup honor karena khawatir temen honornya kecil tapi skupnya banyak. Resikonya besar. Resikonya besar. Ini kan pengaruh ya. Nah ini Pak Andreas memang tip Bapak ini luar biasa menarik. Jadi terima kasih Pak Andreas atas waktunya dan kesempatannya serta cerita pengalamannya yang menarik bahwa tips menghindari kesalahan pajak ya dalam menggunakan Cortex dalam era digital tidak bisa terhindarkan. Nah tentu program ini sangat menarik buat Bapak Ibu, dan apabila program ini bermanfaat silakan Bapak Ibu like, subscribe dan share serta komen di kolom komen. Terima kasih, salam jumpa di episode podcast ini. Salam sehat, selamat siang. Bye bye. Terima kasih Pak Andreas. Setelah Bapak Ibu menyimak program kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu luangkan waktu untuk menyimak program kami. Jika program ini bermanfaat bagi kegiatan bisnis, kegiatan profesi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu like, subscribe, dan komen, serta share program ini seluas-luasnya. Terima kasih, sampai jumpa di program lainnya.